teman-teman, sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk, biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Shalom anak sekolah minggu yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa lagi dalam kebaktian sekolah minggu online GKP Shalom. Hari ini Tante Febe ditemani sama Kakak Ira, kemudian ditemenin juga sama Koko Daryl di musik. Dan hari ini kita mau sama-sama bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu kita mau sama-sama berdoa, nanti Kakak Ira akan pimpin kita di dalam doa. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk masih ada sekolah minggu buat kami Bapak. Sebentar Tuhan, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kami mau bernyanyi Tuhan. Kami memberkati setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Kita punya Tuhan Yesus yang sayang sama kita semua ya, Kakak Ira ya, betul ya? Betul. Sayang sama mama, sayang sama papa, sayang sama kamu semua, dan juga tante. Yuk, Kak Daryl, kita mau nyanyi lagu ini ya, Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Yesus sayang, Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Tanganku, kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upahku besar di surga. Wah, luar biasa. Kalau kita rajin cari jiwa, kalau kita rajin melayani Tuhan, upah kita besar di surga ya Kak Ira ya. Anak-anak, kita punya sahabat yang baik. Siapa Kak Ira? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul. Kita punya sahabat yang baik. Jesus is my best friend. Kita menaikkan pujian ini. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar sabda Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan buat kita semua. Kakak Ira, kita mau naikkan satu pujian ya. Kita naikkan pujian lingkupiku dengan sayapmu. Selamat pagi anak-anak, senang sekali kalau pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam acara sekolah minggu. Puji nama Tuhan, walaupun kalian masih beribadah di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita kita, bukan? Tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sekarang kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini, hari Minggu yang indah ini, kami masih boleh memuji Tuhan. Kami masih boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Inilah hati kami, inilah telinga kami, inilah diri kami. Kami persembahkan semua buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak sekalian, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang Tante ambil dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Lihat di atas ya, nanti kalian bisa baca firman Tuhan sendiri. Tapi sebelum nanti kita masuk dalam firman Tuhan, Tante mau cerita dulu sebuah cerita. Beneran loh, ini kejadian. Tapi ini terjadinya sudah lama sekali. Ada seorang tuan yang kaya raya. Waduh, istimewa ya tuannya ya.
seorang tuan yang kaya raya. Dia pengen bikin gereja. Bikin gereja yang besar, bikin gereja yang mewah, bikin gereja yang megah, dibuat dari bahan-bahan yang istimewa. Dia membayangkan nanti kalau aku punya gereja yang sangat besar itu, aku akan melihat lantainya yang mengkilat. Mungkin kalau jalan juga bisa nyerodot. Aku ingin punya gereja yang megah, yang ada pilar-pilar indahnya. Aku pengen punya gereja yang atapnya ada gambar-gambar malaikat yang bagus-bagus. Wah, orang kaya ini, tuan yang tadi itu udah membayangkan sesuatu yang indah. Tapi dia pikir gini, aku mau membangun gereja yang besar, aku tidak butuh sumbangan dari siapa-siapa. Aku nggak mau ada sumbangan dari siapa-siapa. Aku pengen pakai uang dari kantong aku sendiri. Aku mau jual harta benda aku buat membangun gereja yang besar itu. Aku punya emas perak, aku punya permata, aku mau jual semua. Aku mau pakai untuk membangun gereja. Supaya apa? Supaya nanti di prasasti gereja, di gereja di depan, nama aku terpampang. Aku adalah tuan besar, tuan kaya raya yang sudah membangun gereja. Aku gak minta dari siapa-siapa, aku gak minta dari teman-teman, aku gak minta sumbangan dari orang-orang, dari uang aku saja. Nanti nama gerejanya aku. Wah, akhirnya benar anak-anak, dibangun gereja-gereja itu. Kalau dulu belum ada mesin loh, dulu belum ada mobil-mobil besar loh, dulu belum ada tronton yang bisa membawa barang-barang, belum ada. Dulu belum ada mesin molen tuh, mesin molen yang gede yang buat ngaduk semen, belum ada. Jadi semua harus dibantu oleh binatang, oleh kuda. Jadi ada kuda-kuda yang dipakai untuk mengangkut batu bata. Ada kuda yang dipakai belakangnya ada gerobak untuk membawa pasir. Ada kuda yang dipakai untuk apa? Untuk membantu tenaga orang untuk mengaduk semen. Wah, senengnya si orang kaya ini. Wah, dia dengan bangganya bilang, waduh gereja aku megah, gereja aku keren, lantainya licin, mengkilat, atapnya bagus, pilar-pilarnya bagus. Jadi gerejanya bener bagus. Di depan pada saat pembukaan gereja, dia bikin prasasti yang besar. Ditulis namanya, Gereja Tuan Kaya Raya. Gereja Tuan Kaya Raya. Seneng, bangga sekali aku bisa membangun gereja yang besar ini tanpa bantuan dari siapapun. Aku tuliskan nama aku di situ. Pulanglah si tuan besar ini setelah gereja itu selesai dibangun. Dia bobo. Pada saat bobo, dia bermimpi. Bermimpi ada malaikat Tuhan yang datang ke gereja itu mencoret nama si tuan besar yang kaya raya itu. Dicoret namanya sama malaikat, diganti sama perempuan janda miskin. Bangunlah si tuan yang kaya raya itu dari tidurnya. Dia berpikir, loh kok nama aku dicoret ya sama malaikat? Padahal kan semua itu dari aku. Uangnya kan dari aku. Aku gak minta dari siapa-siapa. Itu mah mungkin cuma mimpi aja. Besoknya setelah si tuan besar ini selesai bekerja, dia pulang ke rumah, bobo lagi deh. Bobo lagi. Setelah bobo lagi ternyata mimpi lagi. Mimpi yang sama, di mana malaikat turun
Kemudian dia mencoret prasasti itu dan menggantikan nama si tuan yang besar kaya raya itu menjadi nama si janda miskin. Kelihatan banget janda miskinnya seperti itu. Itu biasa si janda miskin itu yang sering lewat di depan rumahnya tuh, kata tuan yang besar itu. Hah, dia bangun. Itu perempuan itu sering aku lihat. Si janda itu sering aku lihat. Sekarang siapa ya janda itu? Mungkin hanya mimpi lah. Mungkin tadi karena aku kecapean boboknya. Kerjanya, boboknya. Bukan kecapean boboknya ya, kecapean kerjanya. Akhirnya si rajanya pagi-pagi bangun, si tuan besar ini bangun, kemudian dia bekerja lagi. Malam-malamnya pada saat dia mau bobo lagi, dia bilang, jangan sampai ya aku mimpi lagi kayak kemarin ya. 2 hari berturut-turut aku mimpi yang sama. Akhirnya si tuan besar ini bobo. Apa yang terjadi? Dia mimpi lagi. Mimpi yang sama untuk ketiga kalinya. Yaitu apa? Apa tadi? Malaikat datang mencoret nama di prasasti. Nama si tuan itu dicoret, digantikan dengan nama si janda yang miskin itu. Raja bangun, si tuan besar itu bangun. Dia bilang, kenapa ya 3 hari ini aku mimpi-mimpi yang sama. Ini kayaknya Tuhan mau bicara sama aku. Tuhan pengen ngasih tahu ke aku nih. Tapi kan gak mungkin. Selama ini aku yang bangun gereja besar itu. Aku yang mengeluarkan harta benda aku. Terus janda itu kan gak pernah ngasih apa-apa. 1 peser pun, 1 keping pun dia tidak pernah ngasih sama aku. Kenapa nama janda itu yang masuk, yang ditulis di prasasti? Besok paginya si tuan besar yang kaya raya itu, dia panggil pegawainya. Kamu cari ya nama si janda yang ditulis di prasasti ini. Cari nama perempuan tua itu. Dicariin oleh para pegawai si tuan besar itu. Dia cari. Ternyata benar ada janda besar, janda yang tua itu, yang biasa tiap hari itu ada di pinggir jalan, di pojokan jual makanan. Loh, dipanggillah perempuan itu, dibawa menghadap kepada tuan besar itu. Tuan besar itu bertolak pinggang. Bilang sama si perempuan tua tadi, ibu, kenapa sih saya bermimpi ibu 3 kali berturut-turut? Nama ibu ditulis di prasasti depan gereja. Padahal kan gereja yang besar ini dibuatnya sama saya. Ibu tidak pernah memberikan apa-apa. Perempuan tua ini ketakutan. Dia bilang, maaf Tuan, maaf. Saya sangat mencintai Tuhan. Saya sangat sayang sama Tuhan. Saya ingin membantu membangun gereja dengan apa yang saya punya. Tapi saya harta tidak punya. Apalagi Tuhan bilang gak boleh ada yang nyumbang karena semua pengen dari uang Tuhan sendiri. Jadi apa yang janda ini lakukan? Apa? Si janda ini melakukan apa? Tahu apa yang dilakukan janda ini? Setiap hari dia memberi makan kuda. Kuda-kuda yang dipakai oleh si tuan itu. Yang tadi waktu pertama tante bilang kuda-kuda ini membantu untuk mengangkut pasir. Kuda ini dipakai untuk mengangkut batu bata. Kuda ini membantu untuk mengaduk semen. Kan kalau kuda kurang makan, kudanya nggak punya tenaga untuk mengerjakan semua itu.
Jadi si ibu janda yang tua ini, dia hanya bisa apa? Membawa rumput, kasih makan ke kuda. Sehingga kudanya kuat. Bisa mengangkut semen, bisa mengangkut batu bata, bisa membantu tuan besar itu membangun gereja. Nah, anak-anak, sadarlah si tuan besar yang kaya raya itu, bahwa selama ini dia sudah berbuat salah. Dia ingin memegahkan dirinya. Dia pikir Tuhan berkenan dengan segala kekayaan yang dia miliki untuk membangun gereja. Dia gunakan semuanya untuk membangun gereja. Tetapi sebenarnya itu untuk meninggikan nama diri tuannya sendiri. Tetapi apa yang dikerjakan oleh si ibu tua tadi? Si ibu tua tadi hanya menyabit rumput, ngasih makan kuda-kuda si tuan. Apa yang didapat? Nama si ibu itu yang ada di prasasti. Tuan itu bilang, oke, saya mengerti sekarang. Mulai saat ini, aku akan menempelkan nama si ibu yang tadi, yang sudah membantu dengan segala yang dia miliki, yang dia punya. Walaupun dia miskin, walaupun dia nggak punya apa-apa, tapi karena dia cinta Tuhan, dia mau menyabit rumput dan memberikan kepada kuda-kuda. Sehingga kuda-kuda aku kuat, bisa membantu membangun gedung ini sampai selesai. Akhirnya nama si ibu tua tadi ditulis dalam prasasti tersebut. Dibangun oleh tuan yang pertama dan yang kedua oleh ibu janda yang miskin tadi. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus itu tidak memandang harta. Tuhan Yesus tidak memandang siapa yang lebih besar memberikan persembahan buat Tuhan. Buat pekerjaan Tuhan. Tuhan melihat hati. Seperti yang Tante bilang tadi dalam Markus 12 ayat 41. Kita buka sama-sama yuk firmannya yuk, kita buka yuk. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin. Ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggillah murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Puji nama Tuhan. Pelajaran yang sangat indah buat kita semua. Buat kamu, buat Tante, buat kita semua. Bahwa Tuhan tidak memandang harta. Tuhan tidak melihat jumlah yang besar kalau kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan melihat hati kita. Puji nama Tuhan. Yuk, mulai sekarang kita belajar. Memberikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik. Dengan ucapan syukur. Bukan besarnya yang Tuhan lihat. Tapi kalau kita bisa memberi besar, puji Tuhan. Kalau kita tidak bisa memberi besar, kita hanya punya segini, gak apa-apa. Yang penting hati kita. Oke, kalian bersuka cita? Pasti ya. Nah, hari ini Tante ingin memberikan 2 tugas pada kalian. 2 tugas belajar ayat hafalan. Dari 2 ayat. Yang pertama dari Matius 6 ayat 3. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah,
janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dibuat oleh tangan kananmu. Tante pasti kebalik ya kelihatannya ya, tetapi karena tante di depan kamera, jadi tante pakai tangan yang benar. Tapi kalian ingat lagi, sekali lagi, Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua ya. Kalian harus ingat loh. Kalian ingat, camkan dalam hati, ingat, lakukan. Karena anak-anak Tuhan melakukan firman Tuhan. Baik ya. Yang kedua, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lagi, Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bisa ya? Tante yakin kalian pasti bisa. Ingat, simpan dalam hati dan lakukan dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih buat pelajaran yang sudah kami dengar. Kami mau Tuhan belajar memberi yang terbaik. Belajar memberi dari hati kami. Kami ingin Tuhan, Tuhan disenangkan. Tolong kami Bapa, ingatkan kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Kalau selama ini Bapa, kami banyak melakukan kesalahan. Seringkali kami mengomel kalau memberi. Seringkali kami tidak tulus dalam memberi. Seringkali kami hitung-hitungan dalam memberi. Ampuni kami Bapa. Kami mau belajar seperti janda miskin tadi, yang memberi dari apa yang dia miliki. Biar nama Tuhan dimuliakan dan Tuhan disenangkan. Tuhan Yesus, kalau ada yang sakit di antara kami, mari Bapa Engkau yang tolong, jamah dan sembuhkan. Biar kami semua anak-anak sekolah minggu dapat kembali beraktivitas dengan baik. Tuhan, kami juga memandang dan minta pertolongan Tuhan untuk pekerjaan orang tua kami. Kalau selama ini Bapa ada masalah dalam pekerjaan orang tua kami, dikarenakan adanya COVID-19. Tuhan tolong kami, tolong orang tua kami, buka jalan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mencukupi setiap kebutuhan kami. Dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus ajar kami untuk kami semua dapat bersandar kepada Tuhan dan terus memandang Tuhan. Dan karena kami percaya Tuhan Yesus sanggup memulihkan segala sesuatu. Kami berdoa, biarlah COVID-19 ini dan segala permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh kami boleh berlalu. Dan kami boleh kembali beraktivitas, kami boleh ke gereja kembali, kami boleh sekolah kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya Tuhan mendengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin.